Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Turham TV, jumpa lagi dengan aku Citra Rosalia Sutanto dan Zafira Hanina. Ya, kita masuk di segmen Bisik Bincang Asik. Oke, hari ini kita mengundang para paslon ketos waketos periode 2020-2021 SMA Hadijah Surabaya. Di segmen kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan mereka, menanyakan beberapa pendapat dan juga kehidupan mereka ya. Oke, saya lempar ke Zafira. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena para penonton ini mungkin belum pada tahu mengenai siapa dan apa visi misinya. Mungkin bisa dimulai dari pasangan calon nomor urut 1, dipersilakan. Oke, kepada paslon nomor urut 1, dipersilahkan untuk kenalannya. Perkenalkan, nama saya Firdausi Akmaliyah, saya dari kelas 11 MIPA 4 sebagai calon ketua OSIS pasangan nomor 1 periode 2020-2021. Nama saya Naila Rahma Sabita dari kelas 10 MIPA 2 sebagai calon wakil ketua OSIS paslon nomor 1 periode 2020-2021. Oke, bisa disebutkan visi dan misinya? Ya, baik. Terima kasih. Jadi, untuk visi kami, paslon nomor 1, yaitu menjadikan OSIS SMA Hadijah sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dalam memberikan ide dan kreativitas di setiap kegiatan OSIS SMA Hadijah. Dengan misi yang pertama, yaitu memberikan wadah kepada siswa-siswi agar berani untuk menyampaikan ide dan kreativitasnya. Yang kedua, mengajak siswa-siswi SMA Hadijah untuk selalu konsisten dalam mengikuti setiap program OSIS. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ikhlas kepada seluruh warga SMA Hadijah setiap mengikuti kegiatan. Dan yang keempat, menegaskan totalitas dan kerjasama kepada OSIS dalam setiap kegiatan agar hasilnya maksimal. Oke, kayaknya visi dan misinya cukup segitu ya. Kita lempar ke paslon nomor 2, dipersilahkan perkenalan dan visi misinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pasangan calon nomor 2, perkenalkan nama saya Mutia Fadiyani dari kelas 11 MIPA 4 sebagai calon ketua OSIS periode 2020 hingga 2021. Nama saya Kaila Agni Azhara dari kelas 10 MIPA 2 sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Visi kami adalah menjadikan OSIS sebagai wadah untuk penyaluran inspirasi dan aspirasi serta kemampuan bakat minat siswa SMA Hadijah. Misi kami adalah yang pertama, menjadi penghubung untuk menyalurkan aspirasi antara siswa dan guru. Yang kedua, mengembangkan ekstrakurikuler di sekolah agar banyak diminati oleh siswa. Yang ketiga, membuat program kerja yang dapat mengembangkan bakat minat siswa SMA Hadijah. Yang keempat, memaksimalkan peran siswa untuk menjaga keindahan lingkungan SMA Hadijah. Baik, terima kasih. Jangan lupa pilih nomor 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lempar ke paslon nomor 3 ya, perkenalannya dan untuk menyebutkan visi dan misinya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari pasangan calon nomor 3, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Saya Adelia Syarifah Marin Putri sebagai calon ketua OSIS periode 2020-2021 dan wakil saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakiri Jalawa Alidi dari kelas 10 MIPA 1 sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2020-2021 dari paslon nomor 3. Visi kami adalah menjadikan Poska sebagai organisasi yang lebih kompeten dan mendukung para siswa untuk berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional dengan menjunjung tinggi nilai kerjasama, kekeluargaan, keagamaan, serta budi pekerti. Lalu untuk visi bisa dijelaskan?
Sedangkan untuk misi kami adalah yang pertama itu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, meningkatkan potensi akademik dan non-akademik pada siswa-siswi SMA Khadijah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran pentingnya kerjasama sesama warga sekolah. Keempat, memberi wadah dan menyalurkan bakat minat siswa dan siswi. Dan yang kelima adalah meningkatkan pengetahuan tentang dunia internasional. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi saya sudah mendengar beberapa jawaban dari visi dan misi kalian. Boleh nggak sih aku bertanya tentang sesuatu yang menyangkut visi dan misi kalian? Gitu. Ya, boleh. Monggo. Jadi ada beberapa poin yang aku sorot tadi itu ya. Untuk paslon nomor 3 mungkin ya aku itu. Ada poin tentang ketakwaan, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus juga ada meningkatkan akademik dan non-akademik. Nah, ini yang aku mau tanyakan ya. Kita itu kan lagi ada pandemi gitu, jadi kita mengharuskan harus online gitu kan. Nah, itu gimana cara kalian meningkatkan akademik dan non-akademik saat pandemi ini? Karena yang aku lihat itu banyak banget siswa yang merasa kesulitan dalam memahami pelajaran atau yang lainnya gitu. Dan juga aku dapat beberapa kabar kalau misalnya seperti ekstrakurikuler dalam masa pandemi ini seperti tidak dijalankan, sementara itu diberhentikan gitu. Bagaimana kamu itu menangani, memberi solusi untuk itu? Oke, silakan dijawab. Baik, mohon izin untuk menjawab. Ya, silakan. Jadi tadi kan rekan Citra bertanya tentang bagaimana cara meningkatkan potensi akademik dan non-akademik. Dan itu menyambung pada proker kita, yakni Quality Time with Posca, yang nanti insya Allah jika kami terpilih, maka kami akan melaksanakan itu, di mana itu dilakukan untuk meningkatkan potensi akademik dan juga ada untuk meningkatkan potensi non-akademik seperti minat dan bakat. Jadi di dalam program Quality Time with Posca nanti itu akan diadakan semacam pelatihan untuk meningkatkan skill, kemampuan akademik dan non-akademik siswa yang insya Allah dilakukan secara online. Dan jika kita sudah masuk pada nanti insya Allah Januari sudah ada kabar untuk masuk, nanti kita akan juga melaksanakan untuk offline-nya juga. Apakah bisa dimengerti? Ya, aku sempat ngerti sih juga. Kemarin itu waktu aku pernah ikut Zoom ya, itu tuh ada yang nyeletuk nih. Nyeletuk gimana kalau kita buat Zoom gitu. Zoom maksudnya tuh dia membahas dengan guru gitu. Jadi dia itu membuat sarana sebagai aspirasi dan dia itu memberikan seperti apa ya yang mereka keluhkan, misalnya mereka nggak bisa pelajaran ini, mereka keluhkan pada OSIS dan dia membuat Zoom. Apakah itu juga termasuk rencana kalian di masa pandemi ini? Mungkin rekan Rizal bisa dibantu untuk menjawab. Ya, untuk yang tentang aspirasi atau saran-saran dari anak itu kita bisa ngelakuinnya dari program kerja kita yang pertama itu ya. Kota aspirasi. Nanti anak-anak itu di situ bisa menceritakan keluhan atau memberi saran itu lewat kalau online ya lewat itu Instagram poll, Line poll, sama satunya lagi itu lewat Google Form. Ya itu. Nanti kita ambil materi kalau keluhannya banyak tentang ini, nanti kita adakan seminar atau apa gitu yang di Quality Time with Posca. Oke. Aku nangkep poin dari kalian. Mungkin rekan Tira ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ya, aku pengen lanjut. Ini boleh dijawab sama paslon 3 atau siapa aja. Tadi ada menyebutkan tentang aspirasi atau kotak aspirasi ya.
aku pengen tahu gimana sih caranya kalian mengajak atau biar siswa-siswa ini berani untuk mengatakan aspirasinya gitu kan. Misalnya kita sudah buka kotak aspirasi, tapi ternyata malah isinya itu sesuatu yang tidak membangun atau cuma kritik-kritikan pedas. Nah, gimana caranya biar siswa-siswa itu bisa kayak merasa ini tuh waktunya mereka buat mengatakan keluhan-keluhan mereka, tapi dengan cara yang benar dan membangun gitu. Itu pertanyaannya. Boleh dijawab siapa saja? Saya boleh izin untuk menjawab? Ya, silakan. Ya, jadi untuk tadi itu kan membangun teman-teman agar teman-teman itu saat diberi kota aspirasi itu bermanfaat untuk warga sekolah SMA Hadijah. Jadi untuk kita sendiri nanti kita akan kota aspirasi ini kita pakai 3 aplikasi, yakni Line, Instagram, dan Google Form. Di mana nanti Google Form itu akan disebarkan kepada masing-masing kelas dan nanti insya Allah akan dipandu oleh ketua kelas. Jadi nanti kita mengkoordinir ketua kelas untuk mengkoordinir anggota kelasnya agar mengisi sesuai dengan apa yang mereka pikirkan tentang kegiatan yang akan kita lakukan. Lalu untuk Instagram nanti kita akan membuat semacam Q&A ataupun polling Instagram sehingga teman-teman itu kan kebanyakan online-nya di Instagram sehingga bisa membangun tentang teknologinya teman-teman juga kan bisa berhubungan lewat Instagram juga. Terus untuk pollingnya juga tadi itu lewat grup kelas. Ya, terima kasih. Oke, yang lainnya mungkin akan ada jawaban dari pasangan calon nomor 2 mungkin bisa ada atau nomor 1. Baik, mohon izin untuk menambahkan. Jadi sebelum kita membuka kota aspirasi itu kita bisa bersosialisasi dulu dengan warga sekolah SMA Hadijah dengan cara melalui Zoom, melalui apa, dan selain koordinat kelas, ketua kelas kan kita bisa dengan melakukan Zoom satu angkatan. Nah, jadi di situ kita bisa saling ngasih tahu dalam satu angkatan itu kalau ada kota aspirasi dan itu sangat berguna bagi kalian. Jadi kita bisa memotivasi di Zoom angkatan tersebut dengan cara membuka kota aspirasi tersebut. Baik, terima kasih. Iya, mohon izin menambahkan lagi, boleh? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi, sejauh ini yang kami tahu sih, memang dari Perpaslon kami sudah menyiapkan proker-proker yang mungkin hitungannya ada beberapa kemiripan dari karena kita memberikan wadah untuk teman-teman memberikan aspirasi. Jadi, untuk pertanyaan yang dari Zafira, Hanina itu tadi, kan ditanyain kalau misalkan teman-teman ini cuma ngasih kritikan pedas aja, nggak ada sesuatu yang bertanya yang bermanfaat, itu gimana? Nah, mungkin kalau misalkan dari kami sendiri, kita bisa ngebuat kotak aspirasi itu, kalau dari proker kami namanya Forum Siswa, kalau yang dari paslon 1 ya. Di situ nanti kita bisa evaluasi. Jadi di Google Form yang pertama, mungkin masih banyak kritikan, masih banyak apa, di situ kita evaluasi lagi, oh berarti teman-teman masih kurang nih, dia itu kurang jelas tentang apa yang pengen kita kurang sosialisasi. Jadi setelah di pertama kali kita ngelakuin forum siswa atau aspirasi-aspirasi itu tadi, kita bisa evaluasi lagi, lalu di kegiatan selanjutnya kita bisa buatkan lagi kota aspirasi baru. Jadi di situ kita tegaskan lagi ke teman-teman dengan baik dan benar untuk menyalurkan keluh kesah mereka, untuk menyalurkan apa yang ingin mereka katakan, agar itu tuh nyambung sama apa yang menurut kita pengen. Oke, ya saya nangkep dari yang dibicarakan paslon nomor 1. Oke, Vira, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Ini untuk paslon nomor 1 aku bisa bertanya lagi karena aku tadi menyoroti poin menumbuhkan rasa ikhlas ya. Jadi aku lihat-lihat ini kan gimana ya? Menumbuhkan rasa ikhlas itu kan sangat susah ya, apalagi kalau misalnya anak itu memang basicnya tuh tidak pernah tahu gitu. Jadi kan kalau misalnya disuruh ada acara atau apapun gitu, dia pasti kan kayak, aduh ngapain sih ikut kayak gini gitu, pasti dia itu terpaksa ikut karena ada sebuah
apa ya, peringatan gitu. Kalau misalnya kamu nggak ikut bakal kan begini-begini gitu. Iya, benar. Itu tergantung mindset seseorang kan. Kita juga nggak bisa mengubah mindset seseorang. Jadi bagaimana kamu akan merubah mindset dari rasa tidak ikhlas menjadi ikhlas gitu. Ya itu aja pertanyaanku. Ya baik. Ya. Terima kasih, mohon izin menjawab lagi ya. Jadi di sini sesuai dengan program kerja kami yang pertama yaitu Forum Siswa. Di situ kami memberikan wadah untuk teman-teman semua itu menyampaikan ide dan kreativitasnya. Jadi ketika kita mau membuat kegiatan, misalkan mau ada lomba 17-an, itu kalau misalkan mereka ngikutnya terpaksa, kan nggak enak kan ikut kegiatannya. Jadi di Forum Siswa ini kami memberikan mereka wadah agar mereka menyampaikan nanti di kegiatan 17-an atau di kegiatan-kegiatan apa, kalian itu pengen kegiatan yang seperti apa sih? Kalian itu pengen lomba yang seperti apa? Jadi ketika kita sudah tahu keinginan teman-teman semua, kita akan mengusahakan itu lewat program kerja kami yang kedua, yaitu Share Us. Di situ Share Us itu untuk OSIS aja, tapi di situ kita akan evaluasi, oh teman-teman itu kalau dari forum siswa, mereka sukanya kegiatan ini, mereka sukanya kegiatan itu. Nah, dari situ kita pilih mana kegiatan yang bisa bermanfaat dan yang banyak diinginkan oleh teman-teman. Nah, setelah itu, kita wujudkanlah aspirasi mereka. Jadi ketika mereka mengikuti kegiatan, mereka bisa ikhlas. Jadi mereka senang. Jadi antara OSIS yang membuat kegiatan itu juga memberikan kegiatan yang totalitas yang maksimal, dan mereka yang mengikuti kegiatan itu juga ikhlas karena mereka tuh senang sama kegiatannya kayak gitu. Oke. Apakah mungkin bisa diterima? Ya bisa. Karena itu jawaban. Oke, yang kita masuk pertanyaan kedua ya. Ini kan OSIS ini kan sangat seperti organisasi sekolah jantungnya gitu. Bisa dikatakan adalah organisasi yang mengurus sekolah juga kan, yang mengadakan event besar-besar juga itu kan yang mengurus OSIS gitu ya. Nah, apa yang membuat kalian itu merasa wah, aku pantas untuk mengikuti untuk menjadi ketos dan waketos di SMA Hadijah ini? Apa yang membuat kalian tuh ada rasa ingin atau ada rasa mau atau ada rasa seperti merasa pantas gitu menjadi ketos dan waketos ini? Ya, bisa dijawab. Baik, mohon izin untuk menjawab. Jadi kan kita kan sebagai ketos dan waketos tuh pengen berusaha supaya OSIS tuh lebih baik daripada periode sebelumnya. Nah, dengan cara kita menjadi ketos dan waketos, kita yakin bahwa kita tuh bisa mengubah periode sebelumnya itu menjadi lebih baik lagi. Dan juga sesuai visi misi dari kami per paslon kan memiliki kota aspirasi. Nah, mungkin dari kota aspirasi itu kita bisa saling menyalurkan, maksudnya bisa saling menyangkutkan. Dengan cara kota aspirasi itu, kita kan bisa saling mengevaluasi. Dari paslon 1 kan tentang apa, lalu paslon 2 tentang apa, dan paslon 3 tentang apa. Nah, mungkin dari situ kita bisa mengevaluasi dari periode sebelumnya, bisa lebih baik lagi di periode selanjutnya. Jadi seperti itu. Mungkin yang lain? Boleh, mohon izin menjawab. Begini, jadi untuk sistem pemilihan kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu memang sudah disiapkan kan oleh periode sebelumnya, periode atas. Jadi kami yang di sini berarti kan hitungannya ketika kami dipilih untuk menjadi ketua dan wakil, itu artinya kan dari pihak yang di atas, maksudnya kakak kelas dan guru-guru, itu kan percaya bahwa kita itu bisa. Nah, jadi di situ kita harus meyakinkan juga kepada mereka bahwa kita itu memang bisa. Ketika kita sudah dipilih, berarti artinya kita itu dipercaya oleh orang lain kan. Nah, di situ agar kita bisa membuktikan bukan maksudnya berarti aku bisa jadi ketos, bukan, tapi bagaimana rasa kita untuk berterima kasih ketika kita sudah dipercaya orang. Oh, orang ini sudah percaya sama saya, berarti saya harus membuktikan bahwa saya juga bisa untuk menjadi ketua OSIS, untuk menjadi wakil ketua OSIS. Begitu. Terima kasih. Oke, paslon 1, paslon 2 sudah menjawab, mungkin paslon 3? Menjawab. Tadi menambahkan dari rekan Mutia dan rekan Firda itu benar sekali, karena kami kan juga dari OSIS, dipilihnya ketua OSIS itu dari kakak kelas dan guru-guru, sehingga kakak kelas dan guru-guru itu memberikan tanggung jawab dan kepercayaan kepada kita yang wajib untuk kita lakukan, dan kita
harus berterima kasih dengan cara apa? Dengan cara memberikan yang terbaik untuk Poska, memberikan yang terbaik untuk SMA Hadijah, yang dimana itu akan meningkatkan sumber daya dalam Poska sendiri, sumber daya manusia dalam siswa-siswi SMA Hadijah sendiri gitu. Jadi intinya meningkatkan teman-teman dari Poska, meningkatkan teman-teman dari SMA Hadijah gitu. Oke. Aku tangkap poin dari kalian semua. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaanku ini adalah gimana tanggapan dan solusi kalian mengenai peserta yang tidak ikut doa pagi? Kan doa pagi itu kan wajib ya, kata Citra tadi. Mungkin juga kita bisa menerapkan konsekuensi, nggak harus yang berat. Bagaimana usaha kalian untuk mengajak orang-orang yang belum pernah ikut sama sekali terus tersembunyi di bagian dalam?